di bawah nanti nggak kelihatan sampai belakang. Jadi bukan berarti di atas saya ini lebih tahu, nggak, jauh sekali. Saya juga orang yang masih belajar. Mohon izin duduk di atas ya Bu. Kemudian yang saya hormati seluruh ibu-ibu majelis taklim yang sudah larut malam masih memenuhi masjid. Masya Allah, terima kasih ya Bu. Harusnya di masjid yang mana ya saya ya? Allah takdirkan kan di sini, masjid di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati ketua RT, RW, tokoh masyarakat, para guru-guru, alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Senang sekali ke Jember. Tadi pagi saya baru sampai dari subuh ke Jakarta, dari Jakarta, kemudian ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi cukup melewati jalan yang kalau nggak muntah ya. Oh, tapi nggak apa-apa, aman, alhamdulillah. Nikmat setiap perjalanan dakwah itu nikmat luar biasa. Boleh cerita sedikit ya Bu? Di tengah perjalanan saya lihat ada truk yang kebalik Bu, karena keberatan bawa bambu kayaknya ya. Kebalik kok dapat jurang ya Allah. Kita doakan semoga semuanya selamat dalam keadaan baik-baik saja insya Allah. Dan hari ini mohon izin Gus, ini titik keempat. Tadi pagi sudah ceramah pagi, siang sore. Nah ini alhamdulillah bertemu dengan ibu-ibu semua di sini. Dan tema yang diberikan sebetulnya adalah mengadu di Baitullah. Hanya saja mohon izin, tadi Gus sudah menyampaikan banyak juga tentang Baitullah. Hari ini rasanya karena malam hari, saya ingin sekali boleh nggak ibu-ibu sekarang mohon izin, nanti kita kaitkan ke Baitullah, tapi lebih kepada taubat dan nasuha. Boleh ya ibu sekalian? Kenapa bertaubat? Mohon izin saya cerita sedikit sebelum saya masuk kepada materi. Masya Allah, apa yang dikatakan Gus itu saya alami. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja Bapak dan Ibu sekalian, di mana untuk bisa pergi umroh ataupun haji itu rasa-rasanya nabungnya harus berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun pada masa itu. Sehingga ibu saya punya kebiasaan suka sekali mengantar orang pergi umroh atau haji atau menjemput orang yang baru pulang dari umroh maupun haji. Ketika saya tanya kenapa Bu, kata ibu saya, mudah-mudahan kecintaan biar bisa berangkat umroh ataupun haji. Adakah di sini ibu-ibu yang suka mengantarkan tetangga berharap kecintaan bisa berangkat umroh maupun haji? Jadi ternyata itu dilakukan ibu saya, nggak apa-apa, belum ada uangnya sekarang, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian kami sekeluarga itu zaman dulu belasan tahun yang lalu, kalau melihat artis bolak-balik pergi umroh, kalau di Jember itu bukan hanya mengantarkan orang haji, jadi sampai mana? titik foto, KTP. Gak apa-apa, kita lakukan segala cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian mohon izin. Makanya di Arafah itu mereka banyak nemu KTP ya. Oh, Karena kan nggak ada. ya itu banyak terjadi juga, lebih terus nama dan sebagainya itu ikhtiar, salah satu ikhtiar lah untuk bisa sampai ke Baitullah. Mohon izin, jadi saya dan ibu dan bapak dan keluarga kami itu punya kebiasaan kalau dulu nonton TV artis bolak-balik pergi umrah ibu nangis terus kerjaannya. Ya Allah, mudah sekali rasanya orang-orang di luar sana bolak-balik pergi umrah, sementara kami masih terus menabung sedikit demi sedikit di masa itu untuk bisa pergi umrah, apalagi haji. Kemudian kebiasaan berikutnya yang sering dilakukan itu kalau di kalender kan suka banyak gambar-gambar Ka'bah itu. Nah itu selalu dilihatin, ya Allah kapan pergi ke situ. Singkatnya, qadarullah hadis ibu sekalian, tahun 2008 Allah takdirkan anak daerah saya ini ya, anak kos-kosan anak daerah, saya ngekos di Jakarta pada saat itu Bu. Ayah saya sebenarnya orang Banyumas dan banyak saudara orang Brebes dan Semarang sebetulnya. Jadi itu keluarga dari ayah. Jadi singkatnya, apa yang terjadi Masya Allah tahun 2008 Allah takdirkan saya main film Ketika Cinta Bertasbih yang mana hadiahnya adalah umroh saya dan keluarga. Jadi saya nggak bayar pakai uang sendiri, toh kalau nunggu uang sendiri nabungnya nggak tahu kapan bisa berangkat ke umrah pada saat itu. Dan akhirnya Allah berangkatkan tahun 2012 pergi umrah dan haji, dan setelah itu setiap tahunnya berangkat ke umrah Masya Allah secara gratis, ibu sekalian. Jadi kalau dulu betul-betul berdoa dengan tetesan air mata kapan ya Allah panggil, ternyata ketika Allah memang sudah takdirkan semuanya terasa lebih mudah. Maka saya berharap ibu dan bapak semua, ibu semua kayaknya nggak ada bapak-bapak kecuali Gus ini kayaknya. Bapak-bapak di tangan, oh bapak di tangan, Masya Allah.
Mudah-mudahan yang belum pergi umrah maupun haji Allah panggil ya Allah. Sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan bisa melihat Haramain, tanah Mekah maupun Madinah insyaallah. Dan yang ingin saya sampaikan pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin, ketika dalam masa berada di Baitullah ada tempat-tempat mustajab ketika kita berdoa tentu saja. Salah satunya adalah Multazam, di mana di situ adalah tempat di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu adalah sebagai sebuah tempat yang mustajab ketika berdoa, atau ketika berada di Raudhah yang berada di Masjid Nabawi itu juga tempat yang mustajab dalam berdoa. Dan pada saat itu semua orang, saya yakin tidak hanya saya yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bersimpuh untuk bertaubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan saya agak menggeser sedikit tema pada kali ini, karena saya menginginkan agar kita semua kalau suatu hari nanti mengadu ke Baitullah, menuju ke Baitullah dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seperti orang yang bayi baru lahir, walaupun haji maupun umrah yang mabrur seperti bayi baru lahir, tapi apa salahnya sebelum datang ke sana betul-betul bertaubat dan nasuha insyaallah. Izinkan saya menceritakan sebuah hadis yang masyhur yang berkenaan dengan bagaimana seseorang yang melakukan dosa yang sangat besar. Cerita ini sangat terkenal sekali. Seorang yang membunuh 99 orang. Ibu pernah dengar kisah itu? Artinya orang ini sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, ibu sekalian. Kejahatan yang sangat besar, membunuh 99 orang. Dalam suatu masa dia merasa, ya Allah, kok rasanya hidup saya kok hampa ya, mau berubah. Datanglah kepada seorang ahli ibadah. Maka ahli ibadah ini mengatakan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu sementara kamu sudah melakukan dosa yang sangat besar. Maka kemudian orang ini pun menjadi marah dan kemudian akhirnya membunuh. Genaplah menjadi 100 orang. Lalu tetap saja orang yang penuh dengan dosa yang banyak dosa ini kemudian ingin sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berubah, ingin menjadi orang yang lebih baik. Maka beliau pun datang kepada seorang ahli ilmu, seorang ulama yang bijaksana. Kemudian sang ahli ilmu ini, ulama yang bijaksana ini pun mengatakan, kalau engkau ingin berubah, maka tentu saja Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Cara yang harus engkau lakukan adalah engkau berpindah tempat. Kalau mau jadi orang baik, cari pergaulan yang baik, pindah tempat, hidup dengan yang lebih baik. Maka ketika orang ini pada akhirnya bahagia karena punya harapan, ternyata aku si pendosa ini punya kesempatan ya Allah untuk menjadi orang yang lebih baik. Di tengah perjalanan hijrahnya kemudian beliau meninggal dunia. Pertanyaannya, kemanakah orang ini teman-teman sekalian? Masuk ke surga Allah atau masuk ke neraka Allah? Kenapa masuk ke surga Allah? Karena niat, Masya Allah. Pada saat itu diceritakan ada malaikat rahmat, ada malaikat azab teman-teman sekalian yang saling berebut. Aku yang paling berhak atas orang ini, aku yang paling berhak. Kata malaikat azab, bagaimana mungkin engkau malaikat rahmat yang paling berhak sementara dia orang yang telah membunuh banyak sekali orang, dosanya sangat banyak. Lalu malaikat rahmat ini pun mengatakan, betul, dia memang melakukan dosa yang sangat banyak, tapi di detik-detik terakhir hidupnya, detik-detik terakhir hidupnya, maka dia memilih untuk menjadi orang baik dan niatnya sudah menjadi orang yang baik walaupun dia belum sempat melaksanakannya. Maka singkatnya Allah SWT menggeser jasa tersebut lebih dekat dengan arah atau tempat yang dia berbuat kebaikan, dan malaikat rahmat yang berhak untuk mengambil orang tersebut. Intinya teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat sebelum sesuai dengan judul ini mengadu ke Baitullah. Ketika mengadu apa? Mengadu permasalahan, mengadu ujian-ujian kehidupan, betul. Tapi di satu sisi kita bersimpuh. Amin ya Rabb, semoga bersimpuh di Baitullah ya Allah. Mengakui betapa penuh maksiatnya diri ini, betapa banyak dosanya diri ini, dan kita bertaubat dan nasuha dengan sungguh-sungguh. Masa lalu dengan begitu banyak dosa, begitu banyak maksiat, selalu ada harapan untuk kita menjadi orang lebih baik, insya Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, ini menjadi surah atau ayat favorit saya teman-teman sekalian, untuk kita mengingat akan kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita. Siapa kita ini teman-teman sekalian? Siapa diri ini? Kenapa orang sayang kepada kita? Kenapa orang hormat kepada kita? Kenapa teman-teman menunggu saya? Siapa diri ini? Siapa diri teman-teman semua? Apakah orang-orang sayang pada kita? Orang-orang hormat pada kita? Orang-orang mau mendengarkan pembicaraan ini karena kebaikan kita? Karena kesalehan kita? Bukan. Kenapa orang-orang sayang pada teman-teman semua? Orang-orang menganggap, Masya Allah, ibu-ibu salihah yang luar biasa. Kenapa? Semata-mata karena Allah tutup aib kita.
Allah tutup siapa sesungguhnya diri kita. Allah tutup maksiat kita. Seandainya Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, teman-teman sekalian, niscaya tidak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita karena saking menjijikkannya diri ini. Betul Ibu sekalian? Terlalu banyak dosa yang kita lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni semua dosa. Sebelum menuju ke Baitullah, termasuk diri ini, wahai diri ini, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, aniaya yang pernah diri ini lakukan. Dalam surah Zumar ayat 53, ibu-ibu sekalian, Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat lembut, Masya Allah. Allah tidak pernah memanggil diri ini atau diri kita semua, wahai penzina, wahai pemabuk, wahai pencuri, wahai anak yang durhaka, wahai orang-orang yang minum khamar dan sebagainya. Allah panggil dengan kalimat yang sangat indah, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk diri kita. Apapun yang kita lakukan di masa yang kemarin, segala macam kebodohan, ketidaktahuan, ketidaksengajaan, bertindak zalim, aniaya, ya Allah, hari ini, mulai hari ini ya Allah, saya mau jadi orang yang lebih baik ya Allah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Apapun masa lalumu, apapun yang kau lakukan kemarin, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi, Allah Maha Penyayang. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, teman-teman sekalian. Berapa banyak dosa kalau kita hitung dalam sehari yang kita lakukan. Dosa mata memandang apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Mata memandang orang-orang dengan pandangan penuh kebencian. Dosa apa ini? Lisan paling banyak dosa. Kata Rasul, ini salah satu yang paling banyak dosanya. Dosa riba, fitnah, namimah, adu domba, kata-kata kotor, kata-kata kasar. Seringkali kita mengucapkan kata-kata yang tidak adil kepada anak kita. Seringkali kita bertindak tidak sopan dengan pasangan kita, dengan suami kita. Seringkali kita tanpa sengaja ikut-ikutan menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita dusta. Banyak sekali dosa lisan ini, teman-teman sekalian. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan dengan lisan ini. Hati. Banyak sekali dosa hati ini ya Allah. Ustaz Arfi, kita berbagi. Imam Al-Ghazali itu mengatakan kalau lisan itu penyakitnya wanita. Oh. Jadi kalau yang laki-laki gimana? Mata. Oh, Masya Allah. Kalau laki-laki penyakitnya mata. Jangan marah ke saya. Itu tesisnya Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya. Jadi kalau lisan, Ustaz Dodi tadi mengatakan lisan itu penyakitnya sampean. Kalau saya, mata. Ibu-ibu tahu, wudhu itu yang kita basuh pertama wajah. Sudah pernah mempelajari kenapa kok ketika kita wudhu bukan tangan yang pertama dia dibasuh? Berapa puluh tahun ibu-ibu wudhu? Pernahkah mengkaji filosofi wudhu? Kapan-kapan ngaji? Betul. Kita ini seringkali melakukan ibadah, tapi tidak pernah ini apa rahasianya. Kenapa kok wudhu itu pertama kali yang dihapus adalah yang basuh adalah wajah? Karena semua dosa asalnya dari wajah. Kapan-kapan ya ngaji lagi kapan-kapan. Masya Allah, itu kalimat Gus tadi mengingatkan saya akan satu ayat, teman-teman sekalian. Allah SWT ingatkan zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqattar. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini, salah satunya wanita-wanita. Jadi salah satu godaan atau salah satu yang berbahaya memang mata laki-laki dengan pandangan matanya. Dan memang dikatakan bahwa wanita-wanita ini memang lebih banyak umumnya, saya katakan semua, semuanya bagus, nggak semuanya buruk. Nggak semuanya buruk. Nggak semuanya, tapi banyak. Banyak. Nggak semua, tapi banyak ya. Banyaknya memang perempuan-perempuan ini lebih banyak berbicara dibanding dengan para laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang suka dosa-dosa, berarti laki-laki berbuat baik kan dosa.
surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ayat ini ditafsiri oleh Imam Nawawi antara lain rahimahullah. Allah bayangkan orang-orang yang berbuat dosa oleh Allah tetap diakui sebagai hamba. Yang di ayat ini ya apa? Ya mutakannya, wahai hambaku yang banyak dosa saja diakui tetap oleh Allah sebagai hamba. Janganlah kamu putus asa dari rahmatku. Nah, kata Imam Nawawi, bagi ibu-ibu sekalian, al-ya'su min sifatil kufr. Putus asa itu sifatnya orang kafir. Orang beriman tidak boleh putus asa. Nah, jadi seberapa besar dosa yang Anda perbuat, ampunan Allah jauh lebih besar. Anda punya dosa sebesar kapal induk, tapi ampunan Allah sebesar lautan. Kapal induk yang begitu besar, begitu nyampe di lautan, tidak ada apa-apa. Anda perhatikan hadis qudsi. Apa kata Allah di hadis qudsi? Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmati ghalaba ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan murkaku. Kasih sayangku mengalahkan murkaku. Kalau Allah menggunakan sifat pembalasnya habis, tapi Allah masih menggunakan sifat Rahman dan Rahim. Allah. Insyaallah, insyaallah, ibu sekalian, menjazim. Begitu pula dalam setiap harinya ada dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin kita terkadang lupa juga, teman-teman sekalian. Apa itu dosa di sini? Betul ya, ibu sekalian. Saya ingin satu hari nanti kita semua Allah berikan kesempatan betul-betul bersimpuh di hadapan Baitullah, tapi lagi-lagi sebelum menuju ke Baitullah, sebelum kita pantas dan layak untuk menuju ke Baitullah, dan kita minta sama Allah SWT dari yang kotor ini tidak dibersihkan karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Tadi kita sudah bahas dosa mata, dosa lisan, dosa hati juga banyak, teman-teman. Kadang-kadang kita lihat orang iri, dengki, benci, dendam, marah, terus-terusan kita lupa bahwa ini adalah dosa yang juga kita minta ampun kepada Allah SWT. Izinkan saya hadirin menceritakan satu kisah di mana Rasulullah SAW pada masa itu sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabat. Dan Rasul melihat, wahai sahabatku, lihat dia adalah penghuni syurga. Hari kedua Rasulullah SAW kembali lagi membicarakan pria tersebut kepada para sahabat. Wahai sahabatku, lihat dia penghuni syurga. Hari ketiga juga sama, Rasulullah SAW katakan pada para sahabat-sahabat, lihat dia penghuni syurga. Maka salah satu sahabat pun penasaran, kenapa orang ini disebut penghuni syurga? Apa amalannya? Apa yang dilakukan olehnya? Karena saya juga ingin mendapatkan apa yang dia dapatkan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka salah seorang sahabat ini pun menginap di rumah orang tersebut. Dilihat ibadahnya biasa-biasa saja, sholat 5 waktu, ya 5 waktu yang wajib-wajib saja. Tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada sesuatu yang khusus dari orang ini. Hampir saja orang ini merasa putus asa, apa sesungguhnya yang menjadi kelebihan orang ini sampai Rasulullah katakan dia akan penghuni syurga. Sampai kemudian keesokan harinya akhirnya berceritalah sang pemuda yang disebut sebagai ahli syurga ini, wahai sahabatku, kau ingin tahu apa yang terjadi kepadaku, apa yang sesungguhnya aku kerjakan? Aku mengerjakan yang biasa-biasa saja. Hanya saja aku punya kebiasaan sebelum tidur, hati ini bersih, tidak ada marah, tidak ada dendam, iri, tidak ada, dengki, tidak ada. Aku minta kepada Allah untuk membersihkan. Kalau ada aku berbuat salah kepada orang lain, aku minta maaf. Kalau ada orang lain berbuat salah kepada aku maafkan. Bersih. Tidak ada apa-apa di sini. Itulah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW menyebut bahwa orang ini adalah penghuni syurga. Kembali lagi dalam pembahasan kita, teman-teman sekalian, seringkali kita lupa dalam hari-hari sampai hari ini mungkin ada di antara kita yang punya dosa sendiri, dendam, marah, benci, nggak bisa memaafkan orang lain dan sebagainya, yang sejatinya itu menyulitkan diri kita sendiri. Hati yang bersih akan tercermin dari lisan yang bersih. Hati yang bersih, pikiran akan bersih, kehidupan produktif. Kalau di sini marah, benci, iri, dengki, penuh dengan kebencian dengan seseorang,
maka akan terlihat dalam lisannya, terlihat dalam perbuatannya, Bapak-Ibu sekalian, dan gak produktif juga. Jadi hari ini yang ingin saya bahas adalah mengenai taubat dan nasuha. Kita minta sama Allah agar Allah bersihkan diri kita, ya Allah. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan, kita dikatakan kalau kembali kepada Allah, kita katakan Allah maafkan kita, ya Allah, ampuni saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan, selama kita terus menerus kembali kepada Allah, Allah ampuni. Rasulullah SAW orang yang luar biasa, masya Allah, dijamin masa syurga, masih terus beristighfar kepada Allah SWT 70 sampai 100 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita dalam sekali? Kadang-kadang kita sibuk dengan dosa orang lain dan tidak sibuk dengan dosa diri sendiri. Pepatahnya itu adalah rumah di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Sibuk ngurusin orang lain, dosa-dosa orang lain, tapi lupa untuk menghisap diri sendiri terlebih dahulu. Apakah orang-orang seperti ini yang penuh dengan dosa banyak sekali? Apa yang terjadi? Betul? Jadi kembali lagi teman-teman sekalian, mengadu kebaikan Allah, bersimpuh suatu hari nanti di hadapan Allah SWT, dan pastikan dalam diri kita adalah orang yang betul-betul minta kepada Allah, Allah bersihkan diri lisan kita, hati kita, insya Allah, perbuatan kita, insya Allah. Ada satu kisah menarik berkaitan dengan istighfar. Boleh saya cerita teman-teman sekalian? Yang artinya istighfar ini akan kita betul-betul minta ampun kepada Allah, tapi tidak hanya di lisan, juga di perbuatan. Itu mendatangkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Hari ini agak geser kan, boleh ya teman-teman sekalian, yang merasa tidak ingin membicarakan banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah SWT. Berapa kali ibu-ibu semua beristighfar setiap harinya kepada Allah? Sampai nggak 70 sampai 100 kali? Masya Allah luar biasa. Rasulullah itu dijamin masuk surga masih beristighfar 70 sampai 100 kali. Saya ingin ceritakan apa sih manfaat istighfar dalam kehidupan kita. Kita minta ampun kepada Allah. Taubat nasuha itu kita berhenti dari maksiat, kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang kemarin, kita besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu taubat nasuha. Tapi ada kalimat yang kita ucapkan juga beristighfar kepada Allah. Apa sih manfaatnya? Ada satu kisah yang ini menjadi ilustrasi bagi hidup saya teman-teman sekalian. Bagaimana membiasakan diri. Orang-orang mukmin yang luar biasa. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Salah satunya ketika diamnya bukan diam bohong dan tidak apa-apain, tapi berpikir kepada Allah, salah satunya beristighfar. Ada satu cerita yang sangat menarik yang bisa saya ceritakan, manfaat dari istighfar yang begitu dahsyat. Ada seorang ulama yang luar biasa, entah kenapa hatinya ingin sekali hadir di satu tempat, satu negeri yang jauh dari kampung halamannya. Beliau pun tidak memahami kenapa beliau digerakkan kakinya oleh Allah untuk menuju ke negeri tersebut. Sampai di negeri tersebut berada dalam sebuah masjid, maka beliau beribadah di situ. Kemudian setelah selesai sholat, oleh penjaga masjid disuruh keluar. Dia tidak boleh tempat tidur. Kalau sudah selesai ibadah, keluar. Akhirnya orang ini terusir ya teman-teman sekalian. Sampai kemudian ada salah seorang yang miskin, yang fakir, yang tinggal di sebelah masjid dan kemudian mengatakan, "Wahai Bapak tua, silahkan malam ini beristirahat di tempatku. Kalau engkau masih melanjutkan perjalanan, esok saja. Malam ini istirahat di tempatku." Maka si bapak tua, padahal seorang ulama besar ini, pada akhirnya pun beristirahat di rumah orang yang menjual roti tersebut. Semalaman, semoga cepat sembuh, Gus. Semalaman, sang bapak tua yang kata ulama besar ini memperhatikan orang yang miskin ini. Beliau adalah pembuat roti. Ketika mulai mengadon, ketika mulai memberikan telur, memberikan tepung, tidak pernah lepas dari lisannya beristighfar. Astagfirullah. Sampai-sampai si bapak tua yang ulama besar ini mengatakan, "Apakah kau melakukan ini setiap waktu?" Kemudian sang penjual roti pun mengatakan, "Betul, aku melakukan istighfar ini setiap waktu, setiap saat. Lisanku ini basi dengan istighfar setiap saat." Bertahun-tahun dia kerjakan itu. Lalu sang ulama ini pun mengatakan, lalu apa yang terjadi? Sang ulama besar yang disebut sebagai bapak tua ini pun mengatakan, lalu ketika kau beristighfar, apa yang kau dapatkan dari istighfarmu selama ini? Maka penjual roti itu pun mengatakan, selama ini yang aku dapatkan adalah semua doa-doa, semua permohonanku dikabulkan oleh Allah melalui perantara istighfar
maju menuju ke hadapan. Jadi Masya Allah teman-teman sekalian, cepat sembuh. Kenapa? Boleh kita suka? Iya. Soalnya pucat. Kita doakan semoga saudara kita insya Allah memberikan kesehatan keluarga insya Allah. Kita doakan terus sehat, doakan saudara kita sehat insya Allah, dan teman-teman semua di sini memberikan kesehatan insya Allah. Mohon izin dilanjutkan boleh? Jadi di sini kita bisa mendapatkan pembelajaran teman-teman sekalian. Terbiasakan setiap harinya kita menghisap diri kita sendiri sebelum kita dihisap oleh orang lain, insya Allah dengan istighfar, dengan minta ampun kepada Allah SWT, Allah bersihkan diri kita. Kalau diri kita bersih, insya Allah diri kita diampuni oleh Allah SWT. Doa terus yang cepat sampai kepada Allah SWT. Salah satu doa yang ibu senantiasa doakan setiap hari adalah menuju ke Baitullah, betul kan? Untuk menuju ke Baitullah, salah satunya adalah ikhtiar dan dengan doa. Bagaimana caranya doa bisa menuju ke Allah SWT ketika kita minta ampun kepada Allah SWT, karena maksiat itu menghalangi doa kita tembus menuju kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kita akan banyak berbicara, berdiskusi dan sebagainya. Pada malam hari ini kita minta sama Allah SWT untuk hari-hari menyibukkan diri kita dengan dosa kita sendiri. Kenapa? Karena kita lihat banyak sekali, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Ada orang-orang yang memang setiap harinya sibuk dengan dosa-dosa orang lain. Saya teringat tiba-tiba dengan surah Hujurat ayat 12 ibu sekalian. Ini dosa yang sering sekali kata dosa-dosa ini banyak dilakukan oleh perempuan-perempuan. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Kita mau bertobat kepada Allah menjadi diri yang bersih, diri yang lurus. Rasulullah itu setiap harinya beliau senantiasa minta kepada Allah agar menjadi orang yang istiqamah dalam berbuat baik. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Rasulullah yang berdoa ya qalibal qulub tajid qalbi ali wa hari Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami atas agama doa istiqamah. Maka kita juga begitu. Tapi tadi saya mengatakan ada surah Al-Hujurat ayat 12. Ini sering kali dosa yang dilakukan oleh kita teman-teman sekalian. Yang kita tidak mau itu ada pada lisan kita, pada diri kita, pada perbuatan kita tidak mau. Kita mau setiap hari minta kepada Allah kekuatan tahawul wala quwwata illa billah ya Allah. Tidak daya upaya mencari pertolongan dari ya Allah. Kita menjadi orang baik, ya Allah, menjadi orang baik, menjadi orang lurus yang bersih di sini, bersih di lisan, bersih di pikiran, menjadi orang baik. Ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dosa yang banyak dikerjakan oleh para wanita pemizi. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Kata Allah SWT, mohon izin dari sekian banyak dosa, ini salah satu dosa yang sering kita kerjakan teman-teman sekalian, yaitu kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, menjasus. Jangan cari-cari kesalahan orang lain dan jangan terlibat, jangan tergunjing. Orang-orang yang melakukan perbuatan demikian adalah orang-orang yang seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kenapa diumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri? Karena orang-orang yang suuzon, orang-orang yang cari kesalahan orang lain, orang-orang yang menimba gunjing, fitnah dan sebagainya adalah orang-orang yang melakukan sebuah perbuatan yang namanya tidak tahu. Kalau bangkai, orang yang mati, orang yang bangkai mau dimakan dagingnya, dia tidak tahu, betul? Begitu pula dengan orang-orang yang kita bicarakan, orang-orang yang kita fitnah, yang kita gibah, yang kita gunjing, kita cari kesalahan, yang kita suuzon kepadanya, dia tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Maka kita minta sama Allah, ini dosa yang tidak sering sekali dilakukan di keseharian oleh sebagian orang di luar sana. Sini saleh insyaallah. Amin. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan demikian. Setiap harinya kita sibuk dengan menghisap diri sendiri. Setiap harinya kita sibuk dengan bermuhasabah teman-teman sekalian untuk dosa-dosa kita sendiri. Setiap harinya kita minta ampun kepada Allah atas mata kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita. Kita lakukan sengaja atau tidak sengaja,
Semoga Allah bersihkan kita semata-mata dan doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita mudah didengarkan oleh Allah. Dan salah satu doa kita semua menuju kepada Allah yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rindu juga ya Allah, teman-teman sekalian. Di antara kita ada yang sudah pernah pergi ke Baitullah, ada yang belum. Allah izinkan saya sudah pernah beberapa kali, tapi yang namanya Baitullah selalu merindukan, selalu kita rindu untuk kembali kepadanya. Saya berharap teman-teman semua tidak hanya kita bersimpuh memohon ampun dengan taubat dan nasuha yang sungguh-sungguh. Tadi Gus juga mengatakan umrah yang mabrur, haji yang mabrur adalah mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah dengan baik dan pulang seperti bayi yang berubah yang bersih dari dosa, teman-teman sekalian. Tapi ada satu yang membuat kita rindu juga dengan Baitullah, tidak hanya bersimpuh di depan Baitullah, tapi juga menuju ke Masjid Nabawi. Ada siapa di sana? Ada makam Rasulullah SAW. Rindukan teman-teman dengan Rasulullah SAW? Inginkah teman-teman semua mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Rindukan teman-teman semua untuk membuat teman-teman bisa sampai ke sana? Salah satu caranya adalah dari sekian dengan cara taubat dan nasuha. Kita perbaiki diri kita dulu sekarang saat ini supaya kita layak menjadi tamu-tamunya Allah, insya Allah. Mungkin begitu kira-kira teman-teman sekalian, kita kembali terus, kita akan banyak berbicara bersama insya Allah. Bapak terus. Alhamdulillah, saya tambahkan kisah tentang dahsyatnya istighfar. Imam Hasan Basri, akbarul ulama fi zaman. Ibu-ibu tahu Imam Hasan Basri? Biar nggak terlalu malam, nggak terlalu lama. Kalau saya tanya tahu, jawab tahu. Enggak suwi-suwi ngaji. Ibu-ibu tahu Imam Hasan Basri? Orang kalau biasa bohong begini. Ada tamu, Bu. Ini dulu itu orang kalau sumpah datang ke kiai, minta dong. Kalau sekarang orang datang ke kiai minta foto. Ini saya yakin ngajinya Ustaz Alti paling setengah jam. Nanti coba waktu untuk minta foto. Paling jam ini nanti. Orang datang kepada Imam Hasan Basri. Apa sambatan? Wahai Imam Hasan Basri, saya sudah lama menikah, tidak punya anak. Saya sudah lama menikah, belum diberi anak. Ini sudah nanti kasusnya hampir sama dengan saya. Saya dulu lama menikah itu, istri saya agak lama, tidak dikali keturunan. Tapi alhamdulillah ya. Subhanallah. Saya divonis dokter Surabaya karena kecelakaan ini. Divonis dokter nggak bisa punya anak. Tapi saya yakin kekuatan doa. Makanya ibu jangan pernah meremehkan doa. Senjata apapun kasih kita itu doa. Hanya saya periksa dokter Surabaya. Maaf ya, saya Surabaya. Saya kan program puskesmas. Dokter Surabaya kan, Bapak sulit, Pak Yai sulit punya anak, sarafnya rusak, tulang belakang saya rusak karena kecelakaan itu. Divonis tidak bisa, tapi saya yakin kuatan doa. Tiap malamku saya tahajud buat tahajud ya nggak bisa. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah anak saya sekarang 4. Karena saya alhamdulillah. Nah, orang ini mengeluh kepada Imam Hasan Basri tidak punya anak. Apa kata Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri itu ibu-ibu kalau ingin tahu itu gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu pendiri Mu'tazilah. Apa kata Imam Hasan Basri? Baca istighfar. Baca istighfar. Subhanallah. Datang lagi tamu mengeluh kesulitan ekonomi karena dampak apa? BBM naik. Nggak usah
Saya, maaf ya, BBM naik saya nggak pernah mikir. Kenapa? Karena saya yakin yang undang-undang saya pengajian itu juga tahu kalau BBM punya utang banyak. Ini ada yang punya utang? Ngacu. Cuma 3 yang lain nggak ngaku. Dia punya kesulitan ekonomi. Apa kata Imam Hasan Basri? Baca istighfar. Datang lagi tamu ketiga, sawahnya kering karena tidak turun hujan. Subhan, sawahnya kering tidak ada hujan. Apa kata Imam Hasan Basri? Baca istighfar. Santrinya atau asisten pribadinya Imam Hasan Basri itu heran. Kemudian ketika tamunya pulang, tanya, ya Syekh, itu tamu dengan persoalan yang berbeda. Kenapa solusinya satu? Apa? Istighfar. Persoalannya beda. Kenapa? Terapinya sama, resepnya sama, obatnya sama. Imam Hasan Basri rahimahullah menjawab, tidak pakai logika, tidak pakai retorika. Ini yang membuat kita sampai hari ini belum bisa move on. Karena kita terlalu banyak bicara, kita terlalu banyak mengeluh bukan kepada Allah. Tengkar dengan istri, tengkar dengan suami, mestinya datang ke Allah. Tahajud tidak malah nulis status. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, mau apa lagi? Astagfirullahaladzim. Itu ya sampean. Oh sekarang itu baru di medsos itu seperti bisa bermata dua kan. Kalau digunakan untuk menyebar kebaikan. Pengajian saya, Mbak Oki kalau ingin maaf ya, sekedar sharing saja. Nanti kalau di jalan atau nganggur, coba ya buka YouTube, ketik Gus Fikri Jendol. Itu mau ngaji bab apa? Bab apa? Jadi kalau kita punya medsos gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wah sekarang ya air keluarga dibuka. Terjadi namanya kelebayan sosial. Apa? Contoh, makan bakso. Kalau orang dulu makan ya makan. Sekarang sebelum makan difoto dulu. Apa manfaatnya? Anda malah menyakiti hati orang lain. Ya Allah. Ya Allah. Nah, ini enggak. Kemudian oleh Imam Hasan Basri diterangkan tidak pakai logika, dijawab pakai ayat Quran. Kata Imam Hasan Basri, coba buka surat Nuh. Ayat kalau tidak salah 9. Kalau tidak salah, saya ini mohon maaf kalau agak lapar, memang sering lupa. Maksudnya kurang makanan di sini Gus. Ini pengajian saya yang ketiga, saudara. Oh, hari ini. Ini ketiga. Kalau dengan pagi ini yang kelima. Tadi saudara bilang 4, saya 5. Saya ini sekarang sedang naik daun. Tahu naik daun? Ular. Masya Allah. Apa kata Allah di Quran? Fakultus taufiru rabbakum innahu kana. Ini jawaban perbanyak istighfar. Kalau kamu terbanyak istighfar, yudhibkum, Allah akan memanjakan kamu di amwal, dengan harta. Allah di ayat ini, maaf, Mbak, saya mulai tafsir di pondok saya baru 25 tahun. Masya Allah. Makanya saya kalau pengajian senang ngaji tafsir. Ngajar hadis juga baru 25 tahun.
barokahnya saya kecelakaan. Iya, karena kecelakaan saya kan di rumah, hanya terus baca, ngaji. Umpama saya tidak kecelakaan, mungkin saya sudah jadi wakil presiden. Nih, Allah tidak bicara rizki, tapi Allah bicara hak. Kenapa? Rizki itu umum, makanya jangan pici. Jangan hanya menganggap rizki itu hanya berupa. Ada orang gajinya kecil tapi rizkinya besar. Oh, ini kalau terakhir ini ngaji cerdas ini ya, ngaji cerdas. Subhanallah, kapan-kapan gitu. Kapan-kapan. Kemudian kalau ke Jember undang saya. Saya lagi, ada orang gaji tapi rezeki sama. Contoh, supir dengan majikan. Kalau berhenti di restoran, yang makannya banyak siapa? Yang ikannya macam-macam? Majikannya bosnya. Coba didatangi sama pelayan restoran, Bapak mau makan apa? Ada menu apa? Sate kami. Maaf, darah tinggi. Apa? Ini udah ini asam aurat. Kalau masih level bapak asam urat. Kalau sudah teman asam aurat. Makan ini tidak boleh, diambil kejiwaan tidak boleh, minumnya ini soda gembira, soda susah juga tidak boleh. Akhirnya makanya apa? Nasi putih, sayur bening, air. Sopirnya ada apa ini? Sate 10 guling, masya Allah. Habis berapa? 2 orang makan di restoran habis 500.000. Yang bayar siapa? Bosnya. Yang makannya banyak. Berarti gaji kecil. Bosnya gaji besar. Rezeki kecil. Sampean gaji kecil, rezeki kecil. Subhanallah. Di ayat ini Allah langsung menggunakan redaksi apa? Narasi Allah apa? Bi'amwalin, harta, bukan rezeki. Jadi kalau sampean kepepet urusan uang, pengen haji, sudah istighfar. Saya dulu waktu haji pertama juga begitu. Kepingin haji, saya masih kuliah semester berapa? Ya sudah kecelakaan, pingin haji. Bismillah sudah. Saya matur ibu saya, Bu, kalau kepingin haji, belum menikah. Saya belum menikah, masih mahasiswa. Padahal tidak nyaman. Hanya sudah Bismillah. Kepingin Bismillah. Hanya sudah saya berangkat haji. Wis nekat wis mbung bayari opo sopo aja. Allah, ketika saya mau bayar ini, ya, saya mau bayar, tiba-tiba orang yang saya minta tolong untuk mengurus ini bilang, sudah nggak usah bayar. Kenapa? Sudah ada yang bayar. Ada pengusaha travel di Jakarta yang tahu saya, ya, dia kemudian dengar saya haji, langsung juga. Apa itu? Rezeki kita ditentukan di langit. Baca surat Ad-Dariyat juz 6. Nah, juz 26. Allah jawab apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki. Kesalahan terbesar kita rebutan rezeki di bumi. Pada rezeki itu ditentukan di gaji ada di bumi, rezeki pekerjaan ada di rezeki, persoalan ada di solusi masalah, penyakit ada di obatnya ada di cerdas. Makanya orang hidup tidak cukup kerja harus kerja cerdas. Subhanallah, orang
ini kemudian baca istighfar. Yang sawahnya kering suruh baca istighfar, karena di ayat surat Nuh itu Allah juga akan menurunkan hujan karena istighfar. Terakhir, ibu-ibu ingin masuk surga? Ini kalau ngaji dengan saya nyambut nggak mati-mati. Ibu-ibu ingin masuk surga? Yakin? Sungguh? Sumpah? Sumpah ya? Ngerti tidak ya? Jangan minta. Rahasia kita. Ibu-ibu pengen masuk surga? Mau masuk surga? Mati mau? Terus kamu lewat mana sampai? Surga mau, mati tidak mau. Mau syaratnya masuk surga harus? Maaf, ibu-ibu sudah tahu ciri ahli surga. Nah, Anda ini masuk surga, tapi Anda tidak tahu ilmunya, Anda tidak tahu cirinya. Karakteristik ahli surga. Siapa? Sudah tahu? Allah yang dalam di Quran, ciri ahli surga itu salah satunya, ya ada 3 sebetulnya, tapi waktunya ada menuntut, saya sebut 1 saja. Yang 2 insya Allah tahun depan. Kalau kita lagi dijemput. Wabil ashari hum yas'alun. Ciri ahli surga ketika hidup, mereka itu pada waktu sahur sebelum subuh sudah bangun, sudah sholat, sudah zikir dan membaca istighfar. Salah satu karakteristik ahli surga orang-orang yang membaca istighfar. Jadi kalau Anda sampai sekarang sebelum subuh Anda belum baca istighfar, Anda belum di atas sajadah, Anda masih lelap di atas kasur, mohon maaf, ketika ada undian masuk surga, Anda dapat kupon, ada tulisan maaf Anda belum. Mungkin terakhir sedikit karena ini waktunya mungkin udah malam ya Mas. Mohon izin ibu sekalian, sedikit terakhir dari saya. Mari kita ingat bagaimana kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak tahu tentang beliau? Beliau adalah seorang yang tinggi besar dan suka bergula, dan orang-orang takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Diceritakan beliau pada saat itu adalah orang yang juga tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat itu beliau mengambil pedangnya dan hendak ingin menghabisi Rasulullah SAW. Namun ternyata apapun masa lalunya, apapun yang kita perbuat di masa lalu, apapun semua kebodohan, keburukan yang kita lakukan di masa lalu, ketika cahaya Islam itu ada sampai kepada diri kita dan kita totalitas dalam berhijrah, bertobat kepada Allah SWT, diri yang lebih baik, diri yang layak untuk menuju kebaikan insyaAllah. Bagaimana kita lihat kisah Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman sekalian? Bagaimana beliau bisa berubah dari masa lalu yang seperti itu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berubah karena mendengarkan surah Taha ayat 1-8 yang dibacakan oleh sang adik. Bacaan Al-Quran itu menembus hatinya. Bacaan Al-Quran itu membuat beliau berubah dan ingin menjadi orang baik, orang yang menuju kepada Allah SWT. Dan ketika berubah, ketika sungguh-sungguh menuju kepada Allah totalitas, yang tadinya datang hadapan Rasul ingin mohon maaf menghabisi Rasul, tapi kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Sejak masuknya Islam dari Sayyidina Umar bin Khattab, sejak Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, maka lihatlah bagaimana totalitasnya beliau dalam taubatan nasuha, meninggalkan apa-apa tidak baik di masa lalu, bisa sungguh-sungguh dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang masa lalu. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab melakukan sesuatu yang besar pada ini, sesuatu yang sangat luar biasa, dan Allah memberikan apresiasi untuk Sayyidina Umar bin Khattab ketika wafatnya. Jasadnya atau jenazahnya atau kuburnya di sebelah kubur Rasulullah SAW. Maka apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini teman-teman sekalian? Semua dari kita, saya, kita semua, kita adalah para pendosa yang punya dosa. Dari seluruh
minta tolong kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri saya nasihat, ya Allah, kita mau jadi orang baik ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang lisannya yang baik-baik ya Allah, yang hatinya baik, pikirannya baik, perbuatannya baik, menjadi orang baik ya Allah. Dan apapun masa lalu itu teman-teman sekalian, itu sudah tertutup rapat sudah. Kita menjadi diri yang baru, kita menjadi diri yang bertaubat, menjadi diri yang berhijrah menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah, taat Allah dan Rasulnya, melakukan sesuatu yang besar untuk agama ini, insya Allah, dan fokus di situ. Mudah-mudahan insya Allah dengan banyak istighfar, dengan perbaiki diri, segala macam doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan. Allah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang layak insya Allah menuju ke Baitullah. Karena yang bisa menuju ke Baitullah orang-orang panggilan Allah kan, bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang Allah mau. Karena banyak orang yang mampu belum tentu bisa ke Baitullah, karena sakit, karena merasa sibuk, karena merasa tidak pantas misalnya, karena bisikan syaitan. Tapi ada orang-orang yang Allah pilih untuk menuju ke Baitullah. Siapa orang-orang yang Allah pilih? Mereka yang senantiasa beristighfar. Terakhir ada ayat yang indah sekali, mohon izin untuk pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan berkaitan dengan istighfar. Itu merupakan ciri-ciri bagi orang-orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Untuk pada hari ini untuk kita senantiasa setiap harinya minta ampun kepada Allah, menjadi orang yang lebih baik. Salah satunya supaya Allah jadikan kita layak menjadi tamu Allah Baitullah, sehingga kita bisa bersimpuh di hadapan Baitullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah maksud saya. Maka kita lihat surah Ali Imran 133 sampai 135. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah apa? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Kalimat dilanjutkan dalam surah Ali Imran ayat 134 sampai 135 kata Allah, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yani yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, atau mereka yang menahan amarahnya, mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan jangan lupa ada satu ayat lagi dalam surah Ali Imran 135 kelanjutannya. Siapa itu? Mereka yang walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru wa 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam surah Ali Imran ayat 135 Allah Subhanahu wa taala ingatkan teman-teman sekalian, dan juga orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka mengingat Allah dan mereka memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa sebab mereka mengetahui. Lagi-lagi bertaubat, lagi-lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam hari ini yang semakin larut, sebelum kita tidur nanti, kita minta sama Allah, ya Allah, ampunilah dosa saya pada hari ini, ya Allah, dosa mata, dosa lisan, dosa hati, ya Allah, saya menjadi orang baik yang bersih hati, yang lisannya bersih, pikiran bersih, perbuatan bersih, insya Allah. Mudah-mudahan dengan taubat dan nasuhah, masih dengan semangat tahun baru Hijriah, ya ibu sekalian, mudah-mudahan kita menjadi diri yang lebih baru. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, bersemangat menjadi orang yang baik, kita punya energi besar untuk melakukan kebaikan untuk banyak orang. Tapi kalau di sini masih marah, benci, iri, banyak masalah, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang besar untuk orang lain? Padahal Rasul ingatkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain kalau diri kita positif, betul? Kalau diri kita menjadi orang yang punya energi positif, kita bisa bermanfaat, menyebar kebaikan untuk orang lain. Tapi kalau diri kita sendirinya banyak salahnya, banyak dosanya, banyak bencinya, banyak dengkinya dan lain-lain, bagaimana energi positif itu bisa tersebar kepada banyak orang? Semoga Allah lindungi kita insya Allah. Allah jaga ibu dan kita semua insya Allah. Allah jadi
minta ampun kepada Allah untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Karena nggak tahu kita tentang mendidik anak, nggak sabar kita, nggak adil kita dalam memperlakukan anak. Misalnya kita minta ampun kepada Allah dan kita minta ampun kepada Allah kalau ada orang-orang yang kita sakiti dengan lisan dan perbuatan kita. Hidup baik, hidup lurus, masya Allah, menjadikan diri kita ini sebagai penerus perjuangan Rasulullah, yakni Islam rahmat kepada ini menyebarkan kesucian kedamaian kebaikan dari banyak orang, insya Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin dari saya. Terima kasih untuk hadirin ibu sekalian. Terima kasih. Saya serahkan kepada Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi mukmin, pribadi lagi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diizinkan ke Baitullah. Insyaallah. Mudah-mudahan untuk Ustazah Alfi, saya punya pantun penutup. Oh, ada pantun lagi. Ini pantun dibuatnya kapan, Gus? Sekarang. Oh, baru ya. Silakan, Gus. Jalan kaki ke pasar buah. Jatuh. Untuk Ustazah Oki, Gus Fikri punya hadiah. Yang pertama, ibu-ibu, ini buku Rotibul Hadad. Ini kumpulan doa Rasulullah. Ini kumpulan doa Rasulullah yang ditulis oleh seorang wali luar biasa, Habib Abdullah bin Abdullah. Di Jember, Bu, Mbak, kita punya majelis Rotibul Hadad ini kurang lebih 30 masjid. Jadi tiap malam majelis ini ada di masjid-masjid. Ini banyak ibu yang ya. Ini kalau bisa ibu dibaca setiap habis maghrib. Insya Allah segera berangkat. Amin. Ya, tidak tahu kemana. Dia makan di. Yang kedua, Ustaz ini saya jelaskan untuk saudara ini. Yang kedua, ini buku saya. Ya, ini kursi rodaku, hikmah hidupku, karena saya pakai kursi roda, kemudian alhamdulillah saya kecelakaan baru saja tahun ini, baru 31 tahun. Tapi alhamdulillah orang malah diberi ujian, berusaha menerima, berusaha sabar, ujian akan menjadi ini. Apa nikmatnya, Gus? Saya tidak capek, yang dulu. Nah, ini gelas souvenir dari majelis kita, majelis Rotibul Hadad. Jadi kita punya majelis Rotibul Hadad, ini souvenir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati. Itulah inti kehidupan. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita harus saling menasihati, bukan saling benci, saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Al-Fakir, Gus Fikri, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yakinlah ibu-ibu, dengan istighfar, dengan zikir, dengan baca Quran, semua akan indah pada waktunya. Inilah dengan memperbanyak sholawat Nabi, badai pasti berlalu. Tasbih.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.